Sebuah wajah bingung muncul saat suara drum pagi yang familiar berubah menjadi menegangkan. Ketika Tung Tung sahur masuk dimensi lain, Bang Joko dengan baju ciri khasnya menari ke dalam pandangan. Joko keluar dari asrama, bersenjatakan panci dan sendok. Dia membuat alarm pagi dengan memukul panci dengan keras saat menggoreng nugget. Udara dipenuhi dengan suara dentingan logam dan minyak, menandakan dimulainya Sahur Anah Kos Edition. Ucup sang beatboxer mulai melakukan beatbox dengan fokus yang intens. Suaranya diperkuat dengan reverb dramatis. Alarm unik Pak RT bergema di seluruh lingkungan, menandakan dimulainya Sahur edisi Galon Hero. Lama keluar dari rumah, suaranya melambung dalam lagu sahur bergaya dangdut yang meriah. Tawanya berbau dengan remix dangdut yang menular, memenuhi udara pagi dengan sukacita. Di jantung jalanan, energi ceria seorang anak memadukan kepolosan dengan bakat terampil. Di tengah sorak-sorai dan efek suara yang meledak, anak itu bersiap untuk menembak tembakan. Tekadnya menyulut udara. Saat kentongan melayang dalam gerakan lambat, kata-kata sahur terpampang di layar, mengenang momen tersebut dalam kemenangan yang mengharukan. Kang Ojek muncul, membunyikan bel motor, mengumumkan kedatangannya. Dengan gerakan dramatis, Kang Ojek berhenti dan melepas helmnya. Warga berkumpul di lapangan. Udara bergetar dengan musik tekno dan dangdut absurd, diselingi oleh tawa. Saat matahari terbit, ladang menjadi pusaran tarian riang, sebuah perayaan tradisi anakronistik di tahun 2099. Narator berkata, Tung 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 Sahur, versi anomali 2099. Jangan lupa makan sahur, bos. Dalam keheningan dini hari, Pak Ujang berjalan berkeliling kampung. Suaranya bergema di jalanan yang sunyi. Tung tung tung, sahur, sahur. Di jam-jam awal yang sunyi, Pak Ujang melihat bayangan mencurigakan bergerak diam-diam di antara rumah-rumah. Tikus hitam bertopeng dan mengancam menculik anak-anak. Pak Ujang berhenti, wajahnya mengeras dengan tekad. Waktunya bukan cuma bangunin sahur, waktunya bangunin keadilan di subuh yang sunyi di kampung. Pak Ujang mengungkapkan identitasnya sebagai pahlawan subuh, siap untuk mengumpulkan sekutu kucingnya. Dengan siulan menusuk, dia memanggil geng kucing oren, siap beraksi. Perburuan dimulai saat pahlawan subuh dan geng kucing orennya mengejar tikus hitam. Di jantung jalanan desa, pahlawan subuh dan geng kucing oren tanpa henti mengejar tikus hitam. Pak Ujang melempar sandal seperti bumerang, menambah kekacauan. Seekor kucing oranye melompat, menarik celana tikus hitam. Suara kentongan tung 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 mengejutkan tikus hitam, menyebabkan dia terjatuh. Di kampung, senyum anak-anak bersinar. Penduduk desa bertepuk tangan, dan pahlawan subuh serta geng kucing oren melambai dengan lucu. Pak Ujang mengingatkan semua orang. Ingat ya, jangan lupa sahur, dan jangan lupa jadi baik. Tung tung tung. Desa dengan suara lembut, musik gamelan, dan kicau burung saat Tung Tung berlari menyusuri jalan. Tung tung tung, sahur sahur, woi bangun, sahur woi. Jangan sampai mimpi gorengan doang. Suara Tung Tung bergema di udara pagi. Ibu Tung Tung dengan hati-hati menyiapkan bibit padi. Gerakannya tepat dan terlatih. Tung Tung menerobos masuk ke ruangan, pusaran energi muda dan pakaian yang tidak serasi. Ibu Tung Tung mengatakan, Tung Tung, ibu akan pergi ke sawah untuk menanam padi. Jika kamu ingin ikut, bersiap-siaplah. Siap, Bu. Tung Tung siap menjadi petani keren, petani swag. Seru Tung Tung meraih kentongannya dengan gaya. Ibu Tung Tung bertanya, Hei, untuk apa kentongan itu? Di seberang sawah yang luas, ibu menanam dengan terlatih. Sementara Tung Tung tenggelam ke dalam lumpur. Ibu, Tung Tung tenggelam di sawah. Aku kira dangkal. Ini jebakan sawah. Ibu dengan lembut menjawab, Oh, anakku sayang. Itu namanya lumpur, bukan jebakan. Pak Ujang mendekat. Wah, Tung Tung,
Jadi petani ya, tapi jangan tanam kentongan di sawah. Tungtung membalas dengan main-main. Nanti kita panen kentongan. Sawah akan selalu ramai. Tungtung mulai menanam padi dengan tekad yang fokus. Tungtung bertanya dengan berpikir. Bu, mengapa menanam padi satu persatu? Tidak bisakah kita langsung melemparkannya seperti biji jagung? Ibu menjawab dengan bijak. Padi harus ditanam dengan hati-hati, Tung, agar akarnya kuat dan bisa tumbuh dengan baik. Sama seperti mimpi, perlahan tapi pasti. Tungtung terdiam sejenak, mencerna kata-katanya, lalu menyatakan dengan senyuman. Oh, begitu. Tungtung juga ingin mimpi dengan akar yang kuat. Saat matahari terbit, Tungtung yang berlumuran lumpur tersenyum, memimpikan panen. Dia mengatakan dengan suara keras, Bu, nanti kalau panen, boleh Tungtung keliling bawa kentongan lagi nggak? Tapi bukan sahur, panen padi. Tungtung berparade di sekitar sawah, memukul drum kecil. Woi, panen woi. Padi matang woi. Ibu menjawab dengan senyuman. Boleh nah, asal jangan padi yang dikentongin. In the quiet of early morning, the rhythmic chirping of crickets fills the air as Ujang and Mang Dudung carry a bidug. Ujang strikes the bedug with gusto, his voice ringing out, Tung 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 tung, tenggel. Ayo sahur sahur sahur. Jangan lupa minum air galon ya. Mang Dudung cautions, Jan Ujang, jangan bawa-bawa galon. Ntar orang mikir kita jualan dispenser. The bedug vibrates, catching Ujang's attention. Mang, bedug kita kok goyang sendiri ya? In the early hours, Ujang and Mang Dudung arrive at Pak RT Sola's house, where he lies sleeping peacefully with a project helmet on. Ujang shouts, Pak RT! Pak RT! The sahur drum is gone, sucked into a parallel dimension. Startled, Pak RT Sola exclaims, How could it? This might be sabotage from the next village, Ninja Duck Village. Mang Dudung suggests urgently, We need to call Ibu Eti. She can summon creatures from other dimensions just by yelling. Ibu Eti shouts furiously, Enggak kalian. Subu subu. Jebel pagar saya. Ibu Eti's scream tears through the dimensions, birthing an absurd creature. A creature with a cat body, microwave head, and dragonfly wings materializes. The creature proclaims, Saya penjaga beduk dimensi ketujuh. Siapa yang mukul beduk terlalu keras tadi? Ujang points, declaring, Itu Mang Dudung. Dia kalau mukul suka, pakai jurus beduk petir, 1000 dentuman. Ujang, Mang Dudung, Pak RT, and Ibu Eti float into the 7th dimension, where gravity seems to have no hold. A surreal scene unfolds. A chicken flies by, clutching a laptop, as a motorcycle speaks with an otherworldly voice. A mysterious being declares, Because you awakened our dimension, the punishment. You must have, say here. Pa RT exclaims in disbelief. But we did not bring nasi uduk, Mang Dudung retorts. I have been ready since earlier. Setelah sahur yang aneh di dimensi lain, mereka terlempar kembali ke kampung. Beduk muncul lagi. Dan kali ini, dia berbicara. Beduk berkata, Mulai sekarang, pukul aku dengan niat. Jangan buat pamer jurus petir. Ujang menjawab, Iya, beduk. Maaf, kita jadi paham. Jangan niat berlebihan kalau kerja sosial. Udara pagi bergetar dengan irama pukulan kentongan dan gema teriakan. Es ahur. Tungtung. Seorang anak laki-laki berusia 12 tahun, dipenuhi dengan sukacita saat dia membangunkan desa untuk sahur. Bu guru memasuki ruang kelas, menyatakan, Hari ini adalah batas waktu pengumpulan PR matematika. Halaman 73. Tungtung membeku, panik menyelimutinya saat dia mengingat tugas matematika yang belum selesai. Teman-temannya menggoda dia dengan main-main. Tungtung berdiri di depan meja bu guru. Ketakutan terukir di wajahnya yang tertunduk. Suara bu guru memecah kesunyian. Kamu sudah 3 kali tidak mengumpulkan PR. Bu guru menambahkan dengan nada tegas namun tersirat kekhawatiran.
Belajar juga penting. Suara Tungtung hampir tidak terdengar. Saya sibuk membangunkan Sahur, Bu. Tungtung berbaring di tempat tidur, terperangkap dalam mimpi buruk, di mana Bu Guru berubah menjadi monster drum yang menakutkan. Dia terbangun dengan keringat dingin, tekadnya membara untuk mengubah jalan hidupnya. Dengan berat hati, Tungtung menghampiri Bu Guru, menyerahkan pekerjaan rumah matematikanya. Dia menundukkan kepalanya, menyampaikan permintaan maaf yang tulus atas kelalaiannya, dan bersumpah untuk memprioritaskan pekerjaan rumah sebelum tugas fajar. Tawa memenuhi ruang kelas saat teman-temannya berkumpul di sekelilingnya. Lelucon mereka menjadi pengingat lembut akan persahabatan. Like dan subscribe untuk episode selanjutnya, ya.